Hentikan dari sana. Hiya! 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 Ternyata dia Gusti Empu. Dia sudah sering merepotkan kita. Kamandanu, kenapa kau lari? Mestinya kau terus kalau mau ke Kurawan. Kenapa kalian pikir aku mau ke Kurawan? Kalian telah membakar dan membunuh ayahku. Sekarang serahkan pedang itu padaku. Aku tahu kau melindungi wanita seberang itu. Kalau kau menyerahkan pedang itu, persoalan aku anggap selesai. Dan kau boleh tenang-tenang mendapatkan wanita seberang itu. Aku lihat dia cukup cantik. Baik. Pasti dia mampus, Gusti. Cari mayatnya dan bawa pedangnya padaku. Saya, Gusti? Tentu saja kamu. Apa kamu mau dipecat dan kembali menjadi rambok kampung yang baik hati? Iya. Anak itu benar-benar hebat, Kakang. Ranubaya berhasil menggembleng dia dengan ilmu seipi angin dan jurus pedang naga. Terus terang, aku ragu dia tewas. Pukulanku tadi seperti ada yang menahan, seperti angin topan. Tapi Aji Tapak Wisaku telah berhasil mengenai lambung kirinya. Aku yakin, tidak seorang pun yang mampu bertahan dari serangan racunku. Ya, mudah-mudahan begitu. Terus terang, anak itu berbahaya. Apalagi kalau dia sempat bergabung dengan orang-orang Sangkrama Wijaya. Sayang, kita tidak mendapatkan pedangnya.
Dia terkena Aji Segoro Geni, sekaligus tapak wisa. Rupanya, dua iblis itu ada di sekitar sini. Terima kasih. Aku mencari tabib dulu. Kalau kamu lapar, ini ada makanan. Kamu masih bisa bertahan, kan? Maaf, Ki. Apa di desa ini ada tabib? Tidak ada, Nini. Tapi kalau tidak salah, di dekat Lawang Wentar, ada seorang dukun yang manjur. Namanya Nyi Tumpak Seti. Coba saja ke sana. Nini sakit apa? Ah, bukan saya, Ki. Terima kasih. Mari. Lelaki memang begitu, seenaknya. Sudah tahu istri sedang hamil, malah keluyuran. Hei, sapi ampong, hatinya sudah matang belum? Sebentar lagi, kambing peot. Saya cemas. Jangan-jangan Kakang Kamandanu tertangkap oleh orang-orang Kediri. Aki nasihati kamu, Tole. Kalau ada wanita ngomel, jangan dibantah. Nanti tambah menjadi-jadi. Biarkan saja. Dengar dari sini, keluarkan dari sini. Begitu cara kamu ngajari anak yang masih jujur? Apa kamu ingin semua lelaki rusak seperti kamu? Nah, sudah matang, Panji. Ayo, biar bibimu cepat sembuh. Jangan macam-macam kamu sapi ompong. Lelaki tunggu di luar. Mau apa kamu dekat-dekat perempuan cantik? Aki Tamparang kalah sama Nini Raga Runting. Hah? Bukannya kalah, tapi ngalah. Jadi laki-laki itu harus bisa ngalah. Dia itu sebenarnya sangat mencintai Aki. Siapa yang cinta sama sapi ompong? Bicara sama anak kecil itu harus jujur. Padahal memang iya. Kita sudah hampir sampai, Kakang.
Ada perlu apa, Nyisanak? Saya mau minta tolong. Kawan saya luka dalam. Mana? Itu. Minumkan ramuan ini dulu. Sekedar untuk mencairkan darah beku yang mengganggu di rongga dadanya. Bekas pukulan di dada agak ringan. Tapi pukulan di lambung kirinya mengandung racun yang sangat berbahaya. Saya sangsi apa saya bisa menyembuhkannya. Tapi tetap akan saya coba. Kalau saya tidak bisa mendapatkan tumbuhan pemusnahnya, kemungkinan suami Nyisanak bisa lumpuh. Dia sahabatku, bukan suamiku. Oh, racun yang digunakan bukan dari racun binatang. Pengaruhnya memang tidak secepat racun ular sendok. Tapi pasti dia akan mematikan seluruh saraf yang ada di dalam tubuh. Kamandanu, Arya Kamandanu. Minyak campur sari ini akan sedikit menahan kerjanya racun tapak wisa itu. Mudah-mudahan besok saya bisa mendapatkan dedaunan yang bisa memusnahkan racun ini. Nyi Tumpak sendirian di rumah ini? Ya, saya seorang janda Nyisanak. Baru 2 bulan yang lalu kami bercerai. Suami saya tak bisa mengerti tugas saya sebagai penolong. Cemburu? Begitulah. Saya melihat Nyisanak mencintai Kamandanu. Enak saja. Sesama pendekar harus saling tolong-menolong. Dia sudah saya anggap sebagai kakak saya sendiri. Apa tidak sebaiknya Nyisanak memasakkan bubur buat Kamandanu? Dan kalau bersedia, mengelap badannya. Tapi burehnya jangan. Kalau begitu, saya pulang dulu. Dia yang menyuruh aku masak bubur buat makan kamu, lalu mengelap badanmu. Perhatian ya. Aku kira kalau Nyai Tumpak Seti itu orangnya sudah tua. Tidak taunya masih muda belia.
Cantik lagi. Cantik kan, Kamandanu? Siapa? Pura-pura tidak tahu. Sebelahku. Ya Nyi Tumbak Seti. Cantik kan? Ya, lumayan. Dia juga menanyakan hubungan kita. Seolah-olah ada perasaan sama kamu. Kelihatannya sudah mulai agak segar. Tamunya seorang wanita, Kang. Cantik. Tapi kata Suta, dia datang dengan seorang lelaki yang juga menginap di rumah bekas istrimu, Kang. Mungkin mereka suami istri? Bagaimana kalau Nyi Tumbak Seti tertarik padanya? Dia sudah aku cerai. Ini masalah harga diri, Kang. Biar sudah dicerai. Semestinya Nyai Tumbak Seti tidak boleh seenaknya membawa lelaki masuk ke dalam rumahnya. Itu sama saja dia ingin mempermalukan Kakang. Nanti malam kita ke sana. Kenapa tidak sekarang? Aku bisa digantung bapak. Kalau ketahuan ke rumahnya itu Pak lagi. Sudah, dia harus saya urut. Oh, silakan. Apa orang terkena racun perlu diurut juga? Ada urat yang salah. Mungkin Kamandanu jatuh dari ketinggian. Juga untuk melancarkan peredaran darah sekitar dada dan perut. Oh, Lepaskan bajunya, Kamandanu. Maaf Nyesanak. Saya minta Nyesanak menunggu di luar. Saya tidak biasa kalau sedang mengobati ditunggu. Cuma sebentar kok. lama juga tidak apa-apa kok. Dia bukan apa-apa saya. Kelihatannya temanmu itu marah. Jangan-jangan sebenarnya dia menaruh hati padamu. Dia tidak pernah mengatakannya. Jarang ada wanita yang mau lebih dulu mengutarakan perasaannya. Tahan, ini agak sakit. Kenapa dadaku jadi panas begini? Apa mungkin aku mencintai Kamandanu? Atau karena aku tidak rela Kamandanu dirayu oleh Tumbak Seti? Kenapa? Kalau aku mencintai dia, apa dia juga mencintaiku? Oh, ini yang paling kutakuti dalam hidupku. Hiya! Hiya!
Jangan terlalu dipaksakan, Kamandanu. Kamu harus bersyukur. Karena racun yang ada di lambungmu itu bisa dipunahkan. Iya. Napas saya sekarang agak lega. Kemana Sakawuni pergi? Padahal mengurut itu kan tidak terlalu lama. Jangan-jangan ada kesalahpahaman. Mungkin dia cemburu. Yang saya tahu dia memang tidak mau diatur orang lain. Hidupnya bebas seperti burung Raja Wali. Dia akan pergi kalau memang dia mau pergi. Tapi saya yakin dia sekarang ada di sini. Atau tidak jauh dari tempat ini. Karena pedang dan buntalannya ada di sini. Kalau begitu, saya akan coba cari. Mungkin dia berada di candi. Lawang Wentar. Bukan. Ada candi kecil yang letaknya tidak jauh dari Lawang Wentar. Sebaiknya saya coba cari dia dulu. Jangan terlalu banyak bergerak, Kamandanu. Hati-hati, Nyai. Desa ini aman dari penjahat, Kamandanu. Wuni? Sakawuni? Jangan dekat. Sakawuni, kamu salah kalau kamu sampai cemburu kepada saya. Saya hanya... Siapa yang cemburu? Aku malah memberi kesempatan pada Nyai. Itu yang namanya cemburu. Curiga kepada orang lain karena takut kehilangan. Dalam urusan seperti ini, saya lebih berpengalaman dibanding Nisanak. Karena saya janda. Jelas. Nyai pasti juga lebih berpengalaman dalam menangani seorang lelaki. Bukan begitu, Sakawuni. Saya mengerti bahwa sangat mungkin Nisanak cemburu. Karena saya pernah mengalami perasaan seperti itu. Sehingga membuat keluarga saya hancur. Saya tidak mau disama-samakan. Kalau begitu, izinkan saya menjelaskan perkembangan pengobatan Kamandanu. Kami tidak ada kecocokan.
Karena Balunghura suami saya terlalu mengagul-agulkan pangkat ayahnya yang kepala desa. Membanggakan kekayaan orang tuanya. Dan di mata mereka, saya tidak punya arti apa-apa. Hanya alasan itu? Bukan hanya alasan itu. Kita baru tahu keburukan watak seorang lelaki. Kalau kita sudah hidup bersama dia, banyak hal yang sulit kita pahami. Sampai sekarang, saya belum bisa melupakan pahitnya berumah tangga. Nyai? Nyai Tumpak Seti? Rupanya benar ada laki-laki di sini. Lihat, ini pasti pedangnya. Tapi kemana mereka malam-malam begini? Rumah ini cukup sepi. Dan walau bagaimanapun, Nyi Tumpak Seti sudah resmi saya ceraikan. Ayo kita cari mereka. Siapa kamu? Hei, kembalikan pedang itu. Itu berbahaya. Pasti dia, Kakang. Kurung dia. Kamu berani mengganggu istriku. Kamu tahu siapa aku? Nanti dulu. Kisanak salah paham. Saya... Diam! Aku bisa melakukan apa saja kepadamu. Seluruh orang di desa Kamiran ini akan mengeroyokmu kalau aku perintahkan. Jadi jangan macam-macam. Sudah gebuk saja. Dia mau menodai desa kita. Dia mau menodai harga diri Kakang. Saya tidak mau berkelahi, Kisanak. Lebih baik kembalikan saja pedang saya. Tarum, jangan. Kita hanya ingin memberi pelajaran kepada siapapun yang berani kurang ajar kepada bekas istriku. Saya tidak bisa bekerja kalau ada gangguan apapun. Misalnya rasa pekewuh atau rasa sungkan karena ditunggu keluarganya. Itu sebabnya saya meminta Nyi Sanak untuk meninggalkan sebentar. Hanya sebentar sebenarnya, Wuni. Memang masih belum sembuh. Karena masih ada darah beku yang menggumpal di rongga dadanya. Terus terang, saya hanya tersinggung. Kamandano, kenapa dia? Cepat angkat dia, Wuni.
Dia bisa tewas kalau darah kental itu tidak segera dikeluarkan. Nafasnya tersumbat. Bagus. Semua darah mati yang menutupi rongga dadamu sudah keluar semua. Secara pengobatan, kamu sudah sembuh. Obat itu untuk memulihkan kembali tenagamu. Bekas suamimu mengambil pedang saya. Dia dalam bahaya. Dia bisa tewas kalau berani mencabut pedang dari sarungnya. Cepat, Nyai. Jangan sampai dia menjadi korban pedang naga puspa. Tapi kamu masih sakit, Kamandanu. Tidak apa-apa. Saya sudah kuat. Ayo, Nyai. Dia dalam bahaya. Sebenarnya, Kakang sudah pantas jadi jagoan. Orang yang kita keroyok tadi pasti seorang pendekar. Lihat pedang itu. Itu pasti pedang pusaka. Beratnya luar biasa. Coba bikin jurus dengan pedang ini, Kang. Sebaiknya kalian cepat pergi dari desa ini. Sebelum kalian menghadapi kesulitan oleh tindakan kepala desa karena anaknya tewas. Bagaimana dengan Nyisanak sendiri? Saya bisa menjaga diri saya sendiri. Cepat, sebelum orang-orang ribut. Siapa yang mempengaruhi Kakang Balung Hura untuk mencuri pedang orang? Saya kenal benar watak bekas suami saya. Dia memang nakal, tapi dia tidak punya kebiasaan mencuri pedang orang.
Dia tidak punya darah kependekaran. Dan kenapa dia datang ke rumahku? Kakang Balunghura cemburu. Karena Nyai menyimpan lelaki katanya. Pasti ada yang memanas-manasi dia. Kita mau kemana, Sakawuni? Ke Tanibala. Mungkin kakek mampu memulihkan keadaanmu. Jauh sekali. Mungkin aku tidak tahan, Sakawuni. Kakiku terasa kejang, Wuni. Kamu harus coba bertahan, Kamandanu. Pegang erat-erat. Saya curiga suamimu ditangkap oleh orang Kediri. Sebab akhir-akhir ini banyak sekali tentara mereka yang meronda sampai ke daerah sekitar sini. Saya kadang-kadang benci pada nasib saya. Kenapa setiap orang yang saya ikuti selalu sial? Sepertinya hidup saya penuh dengan kutukan. Jangan bicara seperti itu. Tidak baik. Itu sama saja kamu sedang menyesali Sang Pencipta. Korban sudah cukup banyak, Nyai. Satu demi satu orang yang menolong dan melindungi saya. Pada akhirnya mendapat kesialan, bahkan sampai tewas. Saya benar-benar tersiksa. Sementara di negeri ini, saya merasa sebagai wanita yang paling lemah. Wah, mau masak pepes jamur lagi ya, Mei? Enak, enak, enak. Aku itu paling suka masakanmu. Itu masakan asli negerimu ya? Dibuat ca lebih enak lagi. Hah? Apa itu? Tapi membuatnya harus memakai minyak dan bawang putih. Bisa juga minyak kelapa. Atau minyak bunga matahari. Iya. Saya pernah dengar bangsawan-bangsawan di Kedaton memasak pakai minyak. Katanya belajar dengan bangsa Nini. Dari Kitai Nagari, betul? Jangan banyak ngobrol, Sapi Ompong. Selesaikan tugasmu. Kalau soal makan aja, langsung sibuk. Loh, itu harus. Kamu tahu, Nyai, makanan bisa membuat lelaki betah di rumah atau gerah di rumah. Kalau masakanmu enak, suamimu akan lebih betah di rumah. Tapi kalau masakanmu ngawur, dia akan cari warung untuk memuaskan nafsu makannya. Cuma kamu yang begitu, Sapi Ompong. Orang kok pikirannya cuma makan. Seperti kebu. Kok Nenek Raga Runting selalu marah sih sama kakek? Karena dia tidak bisa masak. Besok saya suruh lagi Kakang Tamparawang pergi mencarinya ke selatan. Tidak usah, Nyai. Kasihan Kiroang. Saya sudah terlalu sering merepotkan dia. Juga Nyai. Jangan ngomong begitu. Aku ingin suamimu menunggui waktu kau melahirkan.
Itu kan cucu Ki Sugata Brahma. Sudah pulang dia. Biasanya kalau keluyuran sampai berbulan-bulan. Iya, sekalinya pulang bawa laki-laki. Kelihatannya Ki Sugata Brahma sudah tidak mampu lagi mengendalikan cucunya ya. Kek! Kakek! Tolong, Kek! Siapa dia, Wuni? Bantu dulu, Kek. Tanyanya nanti. Dia terkena pukulan tapak wisa dan segara geni. Luar biasa dia bisa bertahan hidup. Saya bertarung melawan Putong Bajil dan Dewi Sambi. Siapapun mereka, tapi kedua ilmu itu saya kenal. Ilmu pukulan tenaga dalam yang sangat kejam. Sudah, jangan banyak cerita, Kek. Selamatkan saja teman saya. Iya, iya. Ambil piring, Wuni. Iya, Kek. Biarkan dia pingsan. Kalau rasa sakit pengaruh obat itu sudah reda, dia akan sadar. Sini, kakek mau bicara sama kamu. Jarang orang bisa bertahan jika terkena pukulan segara geni ataupun tapak wisa. Dan temanmu itu terkena kedua-duanya. Kelihatannya dia hanya bisa bertahan sampai 1 pekan. Kakek harus bisa menyelamatkan jiwanya. Dia tidak boleh mati. Pokoknya kakek harus berusaha sekeras-kerasnya. Wuni, kakek hanya bisa memperlama. Tapi kamu harus tahu, guru kakek juga dulu hampir tewas oleh pukulan segara geni. Sangat mungkin pelakunya adalah guru Empu Tong Bajil. Paling tidak kakak seperguruannya. Kata guru kakek, apa obat penangkalnya? Dulu guru pernah mengatakan bunga tunjung biru. Tapi kakek tidak tahu apakah bunga itu ada. Karena sebelum kakek mendapatkannya, guru sudah pergi lebih dulu mencari bunga itu. Dan setelah seminggu kemudian, guru pun kembali ke padepokan dalam keadaan segar bugar. Luka bekas pukulan segara geni itu hilang. Rangkut, siapkan kuda yang masih segar. Dan perlengkapanku ya. Baik, Dan. Mau kemana? Cari bunga tunjung biru. Pokoknya, kakek harus membuat Kakang Kamandanu bertahan. Sampai saya pulang. Ya, Kek ya? Kakek sudah tua, Wuni. Kamandanu hanya bisa bertahan kalau kakek saluri tenaga dalam.
Tapi orang seumur kakek sudah tidak kuat lagi menyalurkan tenaga dalam secara terus-menerus. Hati-hati. Kamu belum istirahat sama sekali, Wuni. Selamatkan dia ya, Kek. Wuni akan secepatnya kembali dengan kembang itu. Wuni, ambil arah ke Gunung Arjuno. Tanyakan pada penduduk, mungkin ada yang tahu. Iya, Kek. Ya, hati-hati. Ya. Kamu sudah siuman, nak? Di mana saya? Kamu ada di rumahku. Di kaki Gunung Tanibala. Oh. Sakawuni. Di mana dia? Kamu pasti lapar. Seharian kamu belum makan. Bagaimana dadamu? Ya, agak lega. Maaf, Kisanak siapa? Saya kakeknya Sakawuni. Makanlah. Saya akan memberimu obat luka dalam. Ususmu perlu alas makanan. Sakawuni kemana? Mencari obat untukmu. Lukamu parah sekali, Kamandanu. Guru saya juga pernah terkena pukulan segara geni. Yang mungkin sudah mencapai tahap akhir. Ya, saya yakin Putong Bajil itu masih ada hubungan dengan pendekar yang melukai guru saya dulu. Dari mana Kisanak tahu saya terkena pukulan Potong Bajil? Sebelum pingsan kamu mengatakannya. Minumlah. Iya. Sekarang saya mulai ingat lagi. Apakah kakek yang menyuruh Sakawuni untuk mencari obat? Iya. Lukamu cukup parah. Terus terang saja saya sendiri masih sangsi. Apakah bunga tunjung biru itu masih ada? Tunjung biru? Guru saya sembuh oleh bunga itu. Silakan. Mau makan apa, Nyisana? Nasi, ikan bakar, dan sambal. Minumnya? Wedang jahe. Nyisana, apa Nyisanak tahu di mana ada bunga tunjung biru? Tunjung biru? Saya pernah mendengar, tapi belum pernah tahu seperti apa bunganya. Atau jangan-jangan hanya dongeng saja. Nisanak,
mencari bunga tunjung biru? Iya, Saya tahu. maukah Tuan menunjukkan kepada saya? Harus ada upahnya. Saya bayar Tuan 50 kepeng. Saya mau mengantarkan Nyi Sanak. Asal Nyi Sanak mau saya. Nyi Sanak mendapatkan kembang itu, saya mendapatkan Nyi Sanak. Adil bukan? Ini. Ada apa orang tua? Maaf, saya telah mendengarkan pembicaraan Nini di warung tadi. Mengenai bunga tunjung biru. Bunga itu memang benar-benar ada, bukan dongeng. Saya tahu, bunga tunjung biru itu adalah obat untuk luka dalam. Siapa sebenarnya Kisanak? Saya? Ya orang. Itu saya tahu. Siapa nama Kisanak? Saya ini pengelana jagat. Tanpa nama. Nah, kalau kamu ingin mendapatkan bunga itu, datanglah ke Bukit Penampihan. Terima kasih Kisanak. Terima kasih, Kek. Mudah-mudahan saya tidak kehabisan tenaga. Sampai Sakawuni datang membawa bunga itu. Sebaiknya kakek jangan mengorbankan hidup kakek untuk saya. Karena kakek akan menderita luka dalam. Kalau terlampau sering menyalurkan tenaga pada saya. Saya sangat menyayangi Sakawuni. Dia cucu saya satu-satunya. Untuk dia apapun saya lakukan. Permisi Kisanak. Di mana Bukit Penampihan? Bukit Penampihan? Iya. Kenapa Kisanak? Jarang orang yang berani pergi ke bukit itu. Apalagi seorang wanita. Kenapa? Saya mau mencari bunga tunjung biru. Nini mau menemui Dewi Tunjung Biru? Bukan. Saya mencari kembang tunjung biru. Kisanak pernah dengar? Dewi Tunjung Biru adalah pemilik bunga yang ada di sana. Bukit Penampihan yang berkabut itu, Nyi Sanak.
mengatakan bahwa bunga diciptakan untuk kaum wanita. Karena bunga adalah lambang keindahan. Tapi, kenapa guru juga mengajar kita dengan ilmu kanuragan yang selalu mengarah pada kerusakan? Kadang-kadang, saya bingung memikirkan itu. Keindahan hanya bisa lestari kalau dijaga. Dan tanpa ilmu kanuragan, penjagaan akan menjadi sangat rapuh. Pada dasarnya guru mengingatkan kita bahwa keindahan yang kita miliki merupakan suatu kekuatan sekaligus kelemahan kita. Maksudmu? Kita bisa menaklukkan dengan mudah lelaki sekuat apapun dengan senyum kita. Kita bisa menundukkan lelaki sekaya apapun dengan kecantikan kita. Tetapi kecantikan juga membuat seorang wanita bisa terbunuh oleh lelaki yang berniat menikmati kecantikannya dengan paksa. Itu kenapa guru menganjurkan kita belajar ilmu bela diri. Di mana aku bisa ketemu Nyi Dewi Tunjung Biru? Ada perlu apa? Untuk beberapa hari ini beliau tidak bisa ditemui. Guru sedang bersemedi. Di mana? Orang luar tidak boleh tahu. Ini daerah tertutup. Kamu belum mengatakan keperluanmu. Ada nyawa manusia yang harus diselamatkan. Saya mau minta bunga tunjung biru dari beliau. Kalau begitu, tunggu saja sampai guru selesai bersemedi. Orang itu tinggal menunggu hari. Berapa lama lagi gurumu menyelesaikan semedinya? Kalau punya niat, Sakawuni akan mengejarnya sampai dapat. Meskipun nyawa taruhannya. Watak itu juga yang menyebabkan dia bertahun-tahun berkelana mencari orang yang sudah membuat ibu dan dirinya sendiri menderita. Saya pernah mendengar dia bercerita secara sambil lalu tentang itu. Bagaimana cerita sebenarnya? Persoalan sebenarnya sangat sederhana. Barangkali hanya perbedaan pandangan antara kejujuran orang gunung dengan orang kota yang cenderung menyepelekan segala persoalan. Ada rombongan dari kota raja! Ada rombongan dari kota raja! Kedatangan rombongan bangsawan dari pusat kerajaan ke sebuah desa kecil benar-benar sebuah keajaiban. Seolah-olah dewa-dewa yang sedang turun ke bumi. Apa nama desa ini, Kisanak? Tanibala, Gusti. Di mana rumah bekalmu? Mari hamba antarkan.
Kula nuwun. Monggo Gusti. Selamat datang di Tanibala, Gusti. Kami ditugaskan Gusti Prabu Kertanegara untuk menjajah desa Melangkori, melihat dari dekat keadaan rakyat Singosari. Terima kasih Gusti sudi mampir ke dusun kami. Oh iya, saya Kebo Anabrang, dan ini Dinda Banyak Kapuk. Dan yang lainnya, prajurit Singosari yang sangat dibanggakan. Kami sangat mengenal nama Gusti Rake berdua. Silakan. Rombongan dari kota raja itulah awal dari malapetaka yang menimpa putri saya. Sebagai orang gunung, dia benar-benar terkagum-kagum pada para priagung itu, terutama Raden Banyak Kapuk. Semula saya sendiri mengira bahwa Raden Banyak Kapuk itu tertarik pada putri saya. Mau pergi mencuci, Pupu? Iya, Gusti. Di sungai. Sungainya jauh dari sini? Tidak terlalu. Kebetulan, aku juga mau mencuci pakaian gantiku. Tidak usah, Gusti. Biar hamba yang mencuci. Tidak usah. Aku biasa mencuci sendiri. Siapa yang tidak bangga dicintai oleh seorang senopati Singasari yang kondang? Saya pun bangga dan mengharapkan Raden Banyak Kapuk benar-benar terpikat pada anak saya. Sampai akhirnya, kenyataan pahit itu tiba-tiba tersodor di mata saya. Ketika rombongan dari kota raja itu meninggalkan Tanibala. Kenapa kamu lakukan itu, Ndo? Padahal belum ada tali perkawinan. Ampun, Ayah. Kami sudah saling menyinta. Dan Kakang Banyak Kapuk berjanji memboyong saya ke kota raja. Begitu dia menyelesaikan tugasnya. Kamu tahu betapa lemahnya kedudukan seorang wanita dalam persoalan seperti itu.
Kamu tidak bisa menuntut ataupun memaksa Gusti Banyak Kapuk untuk mengawinimu. Ampun, Ayah. Saya memang bodoh. Saya percaya pada janji Kakang Banyak Kapuk. Bukankah janji seorang kesatria itu bisa dipercaya? Biasanya seorang lelaki sangat mudah menebar janji. Ketika dia menginginkan sesuatu, dan janji itu sangat mudah dia lupakan. Kalau dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Tapi mudah-mudahan Gusti Banyak Kapuk tidak seperti itu. Ayu Pupuh kemudian hamil, dan Gusti Banyak Kapuk tidak kunjung muncul? Ya, sangat mudah ditebak. Sesudah kejadian memalukan itu, baru kami menyadari bahwa sebenarnya para priagung dari kota raja itu menganggap gadis-gadis gunung tidak lebih seperti binatang buruan saja. Sementara dengan pandangan yang jujur, gadis desa merasa bangga dicintai oleh seorang priagung. Padahal ternyata omong kosong semua. Bagaimana selanjutnya? Ayu Pupuh dikucilkan dari pergaulan orang-orang Tanibala. Karena aib itu, saya menyerahkan kedudukan saya sebagai bekal. Saya malu. Sebagai kepala desa tidak mampu memberikan contoh yang baik kepada warga. Sampai akhirnya anak yang dikandung Pupuh lahir dengan selamat. Seorang gadis yang cantik. Dan saya beri nama Sakawuni. Ayu Pupuh kemudian meninggal? Tidak. Ayu Pupuh meninggalkan rumah setelah Sakawuni berumur 2 bulan. Sejak itu, Sakawuni saya pelihara dan saya didik dengan baik. Tapi saya menyesal telah menceritakan dengan sebenarnya tentang ibunya. Dia terpukul dan menaruh dendam kepada priagung Singasari itu. Sejak mendengar cerita saya, Sakawuni menjadi sangat benci kepada apapun yang berbau Singasari. Iya, setiap bicara masalah Singosari, seluruh tubuhnya seolah diselimuti oleh dendam. Sebenarnya tidak boleh begitu. Karena yang mengecewakan ibunya hanya satu dari sekian banyak priagung Singasari. Tapi dia selalu mengatakan bahwa semua priagung Singasari harus bertanggung jawab atas nasib buruk yang menimpa ibunya.
Hentikan! Tidak pantas berkelahi di pertapaanku. Ampun Sang Dewi. Ampun Sang Dewi. Sang Dewi, gadis ini memaksa masuk. Sungguh, kami berdua sudah sekuat tenaga menghalanginya. Tapi ilmu silatnya lebih tinggi dari kami. Siapa kamu? Apakah saya berhadapan dengan Dewi Tunjung Biru? Cah Ayu, orang sopan akan menjawab tanya. Bukan malah balik bertanya. Apakah orang tuamu tidak mengajarkan tata krama? Maaf, saya tidak punya orang tua. Hanya seorang kakek yang mengajarkan saya kejujuran di atas segalanya, termasuk tata krama. Saya suka orang jujur. Dari mana asalmu? Saya dari desa Tanibala, di lereng Gunung Bromo. Nama saya Sakawuni. Sekarang, maukah menjawab pertanyaan saya? Apa benar saya sedang berhadapan dengan Dewi Tunjung Biru? Untuk apa kamu mencari saya? Saya mencari bunga Tunjung Biru untuk menolong teman saya yang luka dalam dan terkena pukulan tapak wisa. Menurut kakek saya, hanya Dewi yang memilikinya. Apa temanmu itu seorang lelaki? Iya. Kamu pasti sangat mencintainya. Maaf, saya tidak mau membicarakannya. Kamu tidak mungkin jauh-jauh datang kemari untuk lelaki yang tidak kamu cintai. Apa ada persyaratan harus mencintai lelaki itu untuk mendapatkan bunga Tunjung Biru? Mungkin sebaliknya. Terus terang, saya kurang suka sikap lelaki. Yang membesarkan dan mendidik saya sejak bayi adalah seorang lelaki. Apa dia juga harus saya benci? Sementara wanita yang seharusnya menyusui saya dan membesarkan, tega meninggalkan saya begitu saja. Pasti ibumu punya alasan tertentu. Maka ia tega meninggalkan kamu. Mungkin dia dendam kepada ayahmu. Masih banyak orang yang akan membutuhkan bunga itu. Kalau kamu cabut, dia akan mati. Sementara khasiat bunga Tunjung Biru itu hanya kalau sedang mekar. Satu-satunya jalan, bawalah temanmu itu kemari. Keadaannya sangat parah sekali. Bagaimana mungkin saya bawa kemari? Saya tidak akan membiarkan bunga itu mati. Kalau kau ingin temanmu selamat, bawalah ia kemari. Hanya saya yang bisa mengobatinya. Kamu sudah besar dan cantik. Uni. Apa dia perlu tahu